Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Gunadi dari Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang percabangan, perulangan, function, dan juga array dalam bahasa pemrograman C++. Kita lanjut pada pembahasan materi. Yang pertama adalah percabangan. Nah, percabangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama if else, dan yang kedua adalah switch case. Nah, di dalam if else, apa itu percabangan if else? Percabangan if else adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode dalam if akan dieksekusi. Jika tidak, kondisi tidak terpenuhi, maka blok kode dalam else akan dieksekusi. Contoh sederhana penggunaan if else dalam bahasa pemrograman C++. Nah, saya akan sedikit menerangkan program pada gambar tersebut. Nah, untuk membuka program pada bahasa pemrograman C++, kita menggunakan include IOStream. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, untuk menjalankan program itu menggunakan integer main. Nah, di dalam integer main, saya membuat integer umur yang bernilai 18. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if else. If jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka output yang akan keluar adalah Anda sudah dewasa. Jika tidak terpenuhi kondisinya, maka akan lari ke else. Outputnya akan keluar Anda masih anak-anak. Karena di sini saya membuat variabel umur 18, maka output yang akan keluar adalah Anda sudah dewasa. Nah, dalam contoh di atas, jika nilai variabel umur lebih besar atau sama dengan 18, maka akan cetak Anda sudah besar. Nah, di sini saya sudah membuat variabel bernilai 18. Jadi, output yang akan keluar adalah Anda sudah dewasa. Selanjutnya, switch case. Nah, percabangan switch case dalam bahasa pemrograman C++ adalah struktur kontrol yang memungkinkan kita untuk memilih satu dari beberapa opsi berdasarkan nilai ekspresi yang diberikan. Nah, di sini sudah ada gambar contoh program C++. Langsung saja kita terangkan. Pertama-tama kita buka dengan include IOStream. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, integer main gunanya adalah untuk menjalankan sebuah blok kode. Di sini saya memiliki integer pilihan bernilai 2. Nah, switch case. Di sini kita menggunakan percabangan switch case. Di sini switch case variabelnya pilihan. Case pertama isinya outputnya adalah naik motor. Dan case kedua outputnya adalah naik kereta. Dan case ketiga outputnya naik Transjakarta. Defaultnya pilihan tidak valid ketika pilihan tidak ada dalam sistem programnya. Nah, karena di sini saya isi nilainya 2, maka output yang akan keluar adalah 2. Maka case ketiga dan seterusnya tidak akan keluar karena di break di case kedua karena sudah terpenuhi kondisinya. Selanjutnya adalah pembahasan perulangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perulangan. Perulangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada for, kedua ada while, yang ketiga ada do while. Yang pertama saya akan bahas dulu perulangan for. Perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya. Saya juga akan memberikan sedikit contoh penggunaan perulangan for pada C++. Nah, seperti biasa, untuk membuka bahasa pemrograman C++, kita membutuhkan include IOStream. Nah, di dalam blok kode integer mainnya, kita menggunakan for, kita buat lagi integer baru, variabel i, bernilai 0, dan i ini kurang dari 10. Dan maksud dari plus i ini adalah setiap nilai i akan ditambahkan 1. Maka output yang akan keluar adalah terima kasih. Nah, perulangan ini jadi kan terima kasih ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, sampai ke 10. Itulah gunanya perulangan for, dia terus mengulang kata yang sama sebanyak 10 kali. Selanjutnya, saya akan membahas while. Perulangan while digunakan ketika kondisi iterasi diuji sebelum iterasi dimulai. Saya juga akan memberikan contoh penggunaan perulangan while, seperti pada gambar di sini.
Kita langsung saja pada intinya. Kita buka dengan integer main. Nah, di sini saya membuka integer i sama dengan 0, yang artinya saya memiliki variabel i yang bernilai 0. Nah, di sini akan menggunakan perulangan while. Nah, 0 berarti kan i kurang dari 15, berarti 0 kurang dari 15. Berarti akan mencetak angka count output selamat datang sebanyak 15 kali. Nah, return ini gunanya adalah untuk membalikkan nilai. Selanjutnya, saya akan membahas dual. Perulangan dual digunakan ketika kondisi iterasi diuji setelah iterasi selesai. Ini akan mengeksekusi setidaknya satu kali. Sama seperti while. Di sini saya menggunakan variabel i dan bernilai 0. Tapi bedanya di sini adalah kita uji dulu iterasinya setelah iterasi selesai. Nah, di sini akan keluar output halo semua sebanyak 5 karena di sini saya buat while-nya i-nya kurang dari 5, maka output yang akan keluar adalah halo semua ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 sampai ke 5. Selanjutnya saya akan membahas apa itu function. Function atau fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Fungsi digunakan untuk mengorganisir kondisi menjadi bagian-bagian kecil dan terpisah yang dapat digunakan kembali. Seperti pada contoh gambar di bawah ini. Nah, di sini saya membuat function dengan nama myFungsi dan di dalamnya terdapat output mobil milik Andi. Jadi ketika kita memanggil function itu tak perlu lagi repot-repot. Karena tinggal sini kita buka blok kodenya. Blok kode untuk menjalankannya adalah integer main dan kita panggil saja nama fungsinya yaitu myFungsi. Langsung nanti output yang akan keluar adalah mobil milik Andi. Selanjutnya adalah array. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Untuk mendeklarasikan array, tentukan tipe variabel, tentukan namanya dari array, diikuti oleh dan tentukan jumlah elemen yang harus disimpan tanda kurung siku. Nah, dalam contoh ini saya memiliki variabel bertipe data string. Namanya adalah char, kurung siku 4, ini dalamnya artinya memiliki 4 nilai array. Nah, di dalam array ini saya memiliki string Volvo, namanya Toyota, Honda, dan Mazda. Nah, output yang akan dikeluarkan dari array tersebut ini adalah car nomor 1, indeks pertama, yang artinya output yang akan keluar adalah output Toyota. Mengapa seperti itu? Kenapa tidak Volvo? Karena dalam array indeks itu dimulai dari 0. Jadi Volvo ini 0, Toyota ke 1, ketiga kedua Honda, ketiga Mazda. Nah, dari arti dari car 1 ini berarti dia mengeluarkan variabel car berindeks 1 yaitu Toyota. Jika kita ingin mengeluarkan Mazda, maka tinggal ubah saja car kurung buka siku, dalamnya kita taruh 3, maka yang akan keluar outputnya adalah Mazda. Selanjutnya adalah array multidimensi. Langsung saja kita contohkan pada gambar seperti di layar. Nah, di sini saya memiliki variabel bertipe data string dengan nama huruf. Di sini terdapat 2 baris dan 4 kolom. Nah, di sini saya isi dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. Di sini juga memiliki variabel baru bernama i dan berisikan nilai 0. Nah, i ini kurang dari 2, yang artinya terdapat 2 baris dan setiap barisnya ditambahkan 111 dan for ada lagi perulangan for integer j sama dengan 0. Nah, j ini kurang dari 4, yang artinya memiliki 4 kolom dan setiap j ditambahkan 1. Maka output yang akan dikeluarkan adalah A, B, C, D, E, F, G secara berturut ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan array multidimensi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, bagi yang mendengarkan maupun
yang lagi belajar dasar-dasar, saya pun juga sangat belajar. Jadi terima kasih untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.